Nginap di rumah teman yang orang tuanya melakukan persugihan. Jadi kita pernah nginap di rumah teman kita yang kebetulan kampungnya itu nggak jauh dari kosan kita. Sesampainya di rumahnya, mamanya langsung menyambut kita dengan hangat. Dan saat itu mamanya lagi memasak di dapur untuk makan siang kita semua. Saat itu mamanya lagi mau masak gulai ayam, tapi mamanya kehabisan garam. Akhirnya mamanya menyuruh anaknya, yaitu temanku, sebut aja namanya Uti. Tapi saat itu si Uti lagi cuci piring di kamar mandi sama teman kita yang satu lagi. Karena kita berempat, akhirnya aku berdua temanku menawarkan diri untuk pergi beli garamnya. Lalu kita berdua keluar jalan kaki. Sesampainya di warung depan, kita langsung beli garamnya. Penjaga warungnya bilang kalau dia baru lihat kita, dan kita bilang kita temannya si Uti. Dia pun bilang Uti yang mana, lalu kami tunjuk ke arah rumahnya. Penjaga warungnya pun tanya apakah kita nginap di rumah si Uti. Kami bilang iya, dan kami bakalan nginap selama 3 hari. Lalu si penjaga warung itu pun bilang, ibu mau ngasih tahu sesuatu, tapi jangan kasih tahu si Uti ya. Kalau misalnya kalian makan di rumah si Uti, kalian jangan lupa baca bismillah dan baca doa makan, dan minta dijauhkan dari segala racun. Kami pun bilang setiap makan kita memang harus baca doa, tapi kenapa tiba-tiba ibu mengingatkan seperti itu? Si penjaga warung itu pun bilang kalau mamanya si Uti ini terkenal dengan peracun. Dia bisa meracuni orang dengan tangannya tanpa terlihat, dan orang yang diracuni itu akan sakit perlahan-lahan, dan ketika dia sakit, energinya akan diserap oleh mamanya si Uti, dan ketika si korban ini udah sakit, rezekinya akan terserap perlahan oleh si peracun itu. Dan di kampung itu sudah banyak korban tapi nggak bisa dibuktikan karena itu adalah hal goib. Dan setiap kali ada acara pesta masak-masak, mamanya si Uti ini nggak dibolehin bergabung karena takut makanan mereka diracun. Dan nggak ada yang berani makan makanan pemberian dari mamanya si Uti ini. Kami pun nggak percaya dengan omongan si penjaga warung itu karena orang tuanya si Uti ini benar-benar baik, apalagi anaknya si Uti. Kita udah kenal dia 3 tahun dan kita nggak pernah diracun sama dia. Tapi setelah pulang dari sana, setelah 1 minggu tiba-tiba temanku si Yuli sakit tipes. Kita pun keinget sama omongan si penjaga warung. Tapi kita mikir kalau misalnya beneran diracun, seharusnya si Yuli sakitnya itu dari minggu kemarin. Soalnya kita udah 1 minggu pulang dan barulah si Yuli ini sakit. Setelah sekian lama si Yuli mengalami sakit, dan sakitnya itu bergantian, kadang sakit tipes, kadang sakit lambung, bahkan dia sekarang udah jadi wanita penyakitan dan belum sembuh sampai saat ini, sampai rambutnya rontok dan badannya benar-benar kurus. Bahkan kita udah nggak berteman lagi sama si Yuli ini karena sejak sakit dia udah dibawa pulang ke kampungnya yang jauh, dan kami belum pernah lagi ketemu sama dia karena sampai sekarang dia itu masih terus sakit-sakitan. Kami udah kasih tahu ke mamanya si Yuli tentang omongan si penjaga warung itu, dan ternyata mamanya si Yuli ini pernah dengar tentang peracunan seperti itu. Mamanya si Yuli ini bilang kalau orang yang meracuni itu kita nggak bakalan langsung sakit. Dan dia meracuni kita itu bukan dengan obat racun, tapi dengan jari tangannya. Jadi dalam tubuh kita itu nggak ada terdeteksi racun. Dan kemampuannya meracuni akan diturunkan ke anaknya. Akhirnya kita takut berteman sama si Uti, padahal si Uti ini orangnya baik banget. Dan kita nggak nyangka kalau orang tuanya juga yang sebaik itu bisa meracuni kita.